Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma usan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin thumma usan jami'al malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina وأجدادنا وجداتنا خصوصا جميع مشايخنا وأساتذنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي إلى جميع تلاميذ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparingi kesehatan, diparingi kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparingi kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Niki topike melanjutkan. Nggih. Kan sampun sing kemarin sudah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad salaka lan teman-teman ngambah, lan teman-teman berjalan. Fa'il dari salaka sapa ba'dul ulama'i sebagiane pira-pira ulama. Fit ta'lifi ing dalem ngarang, ing dalem penulisan kitab. Fi hadza ing dalem ikilah rupane al-ilmi ilmu. Salaka itu fi'il muta'addi sehingga dia butuh maf'ulun bihi. Mana maf'ul bihnya? Tariqan ing jalan jami'an kang ngumpulaken. Apa tariq? Ngumpulaken bainat tariqataini ing dalem antarane dua metode, rong metode, as-sabiqataini kang dingin karone.
Ada yang baca fa'uniya, kalau saya bacanya fa'ana saja. Fa'ana maka memperhatikan sapa ba'dul ulama bitahqiqil qawaidi kelawan ngerumusaken pira-pira kaidah al-usuliyati kang bangsa usul wa iqamatil barahini lan jumenengaken pira-pira bukti alaiha ing atase al-qawaid al-usuliyah. Wa ana lan memperhatikan sapa ba'dul ulama kadzalika kaya mengkono-mengkono bitatbiqiha kelawan nerapaken al-qawaid al-usuliyah, nerapaken alal furu'i ing atase pira-pira cabang al-fiqhiyati kang bangsa fikih. Wa rabtiha bitatbiqiha wa rabtiha lan mengkaitkan al-qawaid al-usuliyah biha kelawan al-furu' al-fiqhiyah. Diterusaken. Wa min asyharil kutub lan iku setengah saking pira-pira paling masyhure pira-pira kitab al-usuliyati kang bangsa usul allati kang ulifat den karang apa allati ala hadhihi ing atase ikilah rupane at-tariqati metode al-muzdawijati kang rangkep kang dobel mubtada muakhar dari wa min asyharil kutub kitabu badi'in nizam utawi kitab badi'in nizam al-jami' kang ngumpulaken apa kitab bainal Bazdawi ing dalam antara ne kitab Imam Bazdawi wal ihkam lan kitab al-ihkam li Muzaffariddin karangan iki Imam Muzaffariddin Al-Baghdadi kang bangsa Baghdad, Al-Hanafi kang bangsa Hanafi, Al-Mutawaffa kang wafat sanata pada tahun 694. Wa kitabut tawdih lan kitab tawdih li sadri syari'ati karangan Imam Sadrus Syari'ah wa tahriri lan kitab at-tahrir lil Kamal Ibnul Hammam karangan kitab Al-Kamal Ibnul Hammam wa jam'il jawami'i lan kitab Jam'il Jawami' li Ibnu Subki karangan Ibnu Subki. Waqad salaka lan teman-teman waqad salaka dan sungguh berjalan siapa ba'dul ulama'i sebagian beberapa ulama fit ta'lifi dalam rangka mengarang fi hadza dalam inilah rupanya al-ilmi ilmu berjalan tariqan pada jalan jami'an yang mengumpulkan apa tariq bainat tariqataini di antara dua metode as-sabiqataini yang terdahulu keduanya. Fa'ana maka memperhatikan siapa ba'dul ulama bitahqiqil qawaidi dengan merumuskan beberapa kaidah al-usuliyati yang bersifat usul wa iqamatil barahini dan menegakkan beberapa argumen atau bukti alaiha atas al-qawaid al-usuliyah. Wa ana dan memperhatikan siapa ba'dul ulama kadzalika demikian juga bitatbiqiha dengan menerapkan al-qawaid al-usuliyah alal furu'i atas cabang-cabang al-fiqhiyati yang bersifat fikih wa rabatiha dan mengikat al-qawaid al-usuliyah biha dengan cabang-cabang dengan al-furu' al-fiqhiyah. Wa min asyharil kutubi dan adalah di antara paling masyhurnya beberapa kitab al-usuliyat yang bersifat usul allati yang ulifat dikarang apa allati ala hadhi atas inilah rupanya at-tariqati metode al-muzdawidati yang rangkap dua metode maksudnya kitabu badi'in nizam
bermula kitab Badi'un Nizam Al-Jami'i yang mengumpulkan apa kitab Badi'ul Nizam Bainal Bazdawi, antara kitabnya Imam Bazdawi, wal Ihkam, dan kitab Ihkam li Mudzaffariddin, karangannya Imam Mudzaffariddin Al-Baghdadi yang berbangsa Baghdadi, Al-Hanafi yang bermadhab Hanafi, Al-Mutawaffa yang wafat sanata pada tahun 694. Wa kitab Tawdihi, dan kitab At-Tawdih li sadri syari'ati, karangan Imam Sadrus Syari'ah, wa Tahriri, dan kitab Tahrir lil Kamali Ibnil Hammami, karangan Imam Kamal Ibnu Hammam, wa Jam'il Jawami, dan kitab Jam'il Jawami li Ibn Subki, karangan Ibn Subki. Mari kita analisis. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tentang masalah lafaz. Waqad salaka ba'dul ulama'i, konsentrasi fokus pada al-ulama. Ada masalah apa dalam konteks ulama itu? Ini diakhiri oleh alif mamdudah. Karena diakhiri oleh hamzah, sebelum hamzah adalah alif. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah ini termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif atau tidak? Mengingat, kalau seandainya kemudian mau disebut sebagai isim ghairu munsharif, maka ini disebut sebagai alifut ta'nits. Padahal alimun yang kemudian dijamakkan dengan ulama, hakimun yang kemudian dijamakkan menjadi hukama, ya, shadiqun yang dijamakkan menjadi asdiqa, dan seterusnya itu, nabiyun yang kemudian dijamakkan dengan anbiya, itu jelas laki-laki semua itu. Coba ini masalah yang menurut saya penting untuk direnungkan. Akhirnya kita ketika membaca kata-kata ulama, kata-kata hukama, kata-kata atqiya, kata-kata anbiya, itu pasti bacaannya. Apakah pada akhirnya akan kita baca ulama'un atau ulama'u, hukama'un atau hukama'u, atqiya'un atau atqiya'u? Apakah ini akan kita sikapi sebagai isim ghairu munsharif atau kita sikapi sebagai isim munsharif? Ini penting. Ini butuh penelitian menurut saya. Kenapa ini kok dipertanyakan? Karena ini jenisnya jelas laki-laki. Hakimun itu jenisnya laki-laki yang kemudian dijamakkan menjadi hukama. Alimun yang kemudian dijamakkan menjadi ulama, itu laki-laki. Apakah kemudian kita memaksakan diri untuk mengatakan misalnya ini alifnya alif ta'nits al-mamdudah, karena memang diakhiri oleh hamzah dan kemudian sebelum hamzah itu adalah alif. Penting menurut saya. Akhirnya ada kepastian kita ketika membaca itu ada basis teorinya. Lagi-lagi saya mengajak panjenengan untuk kemudian melakukan penalaran induktif. Sekarang kita cek. Ya, kita cek. Ngeceknya kemana? Ke kamus. Ternyata kalau seandainya kita cek ke kamus itu, kata-kata ulama'u memang tidak ditanwin. Kata-kata hukama'u memang tidak ditanwin. Kata-kata ambiya'u, misalnya di dalam kamus Munawwir, itu memang tidak ditanwin. Padahal kita tahu kalau seandainya kemudian mau disebut sebagai tidak ditanwin itu, ya, itu harus berani kita katakan bahwa ini tetap disebut sebagai alifut ta'nits yang al-mamdudah. Padahal ini jelas-jelas bukan ta'nits, bukan mu'annats.
Bagaimana kesimpulannya akhirnya? Ternyata kesimpulannya itu adalah ini tetap dianggap sebagai isim ghairu munsharif. Catatannya adalah hamzah yang ada di dalam lafadz ulama, hamzah yang ada di dalam lafadz misalnya fuqaha misalnya, anbiya misalnya, dan seterusnya, itu dipastikan adalah hamzahnya termasuk hamzah yang zaidah. Hamzah yang ada dalam realitas semacam itu ada 3 macam. Ada yang asliyatun, ada yang munqalibatun, ada yang zaidatun. Nah, ini penting bagi sampean untuk mencatat itu. Ya. Hamzah yang ada pada bentuk jamak itu ada yang asliyah, asli memang. Nabaun, ambaun. Itu hamzah asli. Hamzahnya memang lam fi'il di situ. Ya. Ib'un artinya payah itu. A'baun. Hamzahnya asli di situ. Ya. Begitu. Atau hamzah yang munqalibah. Munqalibah itu adalah hamzah yang merupakan perubahan dari apakah itu waw atau ya. Kalau seandainya panjenengan ditanya tentang bentuk jamak dari aduwun adalah a'daun. Udwun itu a'daun. Asalnya waw itu. Kalau seandainya panjenengan ditanya tentang ro'yun, jamaknya apa? Aro'un. Hamzahnya itu munqalabah. Munqalibah dari perubahan dari apakah itu waw ataukah itu ya. Jadi apakah yang ada hamzah yang ada pada bentuk jamak taksir itu, apakah dia asliyah? Contohnya nabaun menjadi ambaun, ib'un menjadi a'baun, itu asliyah. Hamzah memang merupakan lam fi'il. Coba itu, petanya diperhatikan itu. Ini penting. Agar sampean ada basis teori. Kalau seandainya pada akhirnya harus menentukan bacaan, ini akan saya baca ulama'un atau ulama'u. Ini akan saya baca hukama'un atau dibaca hukama'u. Kenapa ini kok menjadi bermasalah? Lebih disebabkan karena kenyataannya hukama itu bukan perempuan. Ulama itu bukan perempuan. Alimun itu bukan alimatun asalnya. Untuk kemudian disebut sebagai apa namanya, dianggap sebagai isim ghairu munsharif, ditegaskan itu alifut ta'nits. Itu semacam itu. Ya. Jadi jamak taksir yang diakhiri oleh hamzah dan sebelum hamzah itu adalah alif. Diperhatikan di situ. Kadang-kadang hamzahnya itu adalah asliyah, kadang-kadang hamzahnya itu adalah munqalibah, kadang-kadang hamzahnya itu adalah zaidah. Dalam konteks ketika hamzahnya ini adalah zaidah, itu bacaannya itu mesti adalah dianggap sebagai isim ghairu munsharif. Nah, ini catatannya. Ini basis teori menurut saya. Dalam konteks ketika hamzahnya itu bukan munqalibah, bukan asal perubahan dari waw atau ya, aduwun itu kalau dijamakkan menjadi a'daun, munqalibah dari wawu. Ra'yun itu kalau seandainya dijamakkan menjadi ara'un, itu munqalibah itu. Itu perubahan dari ya, asalnya ra'yun. Oke. Jadi hamzah yang ada di jamak taksir itu, hamzah yang ada pada jamak taksir itu dibedakan menjadi 3. Hamzah yang ada di belakang itu. Ada yang munqalibah, ada yang asliyah, ada yang zaidah. Dalam konteks ketika misalnya hamzahnya itu zaidah, kecenderungannya itu dianggap sebagai isim ghairu munsharif. Sehingga sampean cek. Hakimun sejak awal gak ada. Gak diakhiri waw, gak diakhiri ya, juga gak ada hamzahnya. Berarti ketika ada hamzah nyelonong, itu zaidah. Hakimun, hukama, faqihun, fuqaha. Sejak awal gak ada hamzahnya itu. Ketika ada hamzah, maka hamzahnya dianggap zaidah. Alimun, ulama.
Ini basis teorinya penting, sampean. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ketika yang namanya hamzah yang ada pada jamak taksir itu adalah hamzah yang zaidah, maka mampu menjadikan jamak taksir itu yang diakhiri oleh hamzah itu dianggap sebagai isim ghairu munsharif. Kesimpulannya begitu. Oleh sebab itu, rek sampean cek, ini penalaran induktif, rek sampean cek di dalam kamus misalnya, kira-kira kata-kata misalnya aro'un ditanwin apa tidak? Ditanwin ternyata. Kenapa? Karena aro'un hamzahnya bukan zaidah tapi munqalibah, merupakan perubahan dari ro'yun, ro'yani, aro'un. Ya berubah menjadi hamzah. Aduun kalau seandainya dijamakkan menjadi a'da'un, sehingga kita tidak boleh ragu-ragu tentang itu. Kalau seandainya sudah awalnya itu adalah hamzah asli, nabaun menjadi ambaun, hamzahnya itu adalah asliyah, hamzah yang merupakan lamul fi'li, dipastikan di situ adalah munsharif. Itu pegangannya begitu. Saya ingin sampean cek, ya, rafiqun, rufaqa'u, si cek di kamus. Ya, saya membuat data-datanya. Saya cek sudah. Alimun ulama'u di dalam kamus Munawir terdapat pada halaman 966. Syarifun syurafa'u di kamus Munawir ada pada halaman 713. Nabiyun ambiya'u, enggak ditanwin. Di dalam kamus Munawir ada pada halaman 1382. Hakimun hukama syairun syu'ara'u, nggak ada hamzahnya sama sekali, tidak diakhiri oleh waw, tidak diakhiri oleh ya. Jadi penting. Jadi petanya adalah hamzah yang ada pada jamak taksir itu kadang-kadang berdampak pada keghairu munsharifan sebuah jamak itu, kadang-kadang tidak. Bagaimana memetakan kalau seandainya hamzahnya adalah hamzah zaidah? Hamzah zaidah itu apa? Hamzah zaidah itu sejak awal memang tidak ada hamzahnya, tidak diakhiri oleh waw, tidak diakhiri oleh ya. Hakimun sejak awal gak ada wawnya, gak ada ya-nya di lam fiilnya, maksud saya. Faqihun sejak awal gak ada ya-nya di situ, lam fiilnya bukan berupa ya, bukan berupa waw, bukan berupa hamzah. Kalau nabaun, ambaun, sejak awal lam fiilnya berubah hamzah. Petanya begitu. Sehingga kita tidak boleh ragu. Baca hukama'u, gak boleh hukama'un. Baca ulama'u, gak boleh ulama'un. Di kamus datanya seperti itu. Ya. Tapi kalau seandainya kemudian hamzahnya itu adalah hamzah munqalibah, hamzah asliyah, itu tidak berdampak pada jamak taksir itu sebagai isim ghairu munsharif. Ini catatan penting ini menurut saya. Pencariannya saya agak lama tentang kesimpulan ini. Ya. Pencariannya agak lama ini. Sehingga kesimpulannya apa? Tidak harus muannats. Kesimpulannya begitu. Tidak harus muannats. Sama dengan misalnya sighat muntahal jumu' yang mengikuti wazan mafa'il itu tidak harus jamak. Tobashir itu adalah mufrad. Tapi mengikuti wazan mafa'il, ya sudah dianggap sebagai isim ghairu munsharif. Mungkin ilhaknya seperti itu. Sebagaimana jamak sighat muntahal jumu' itu tidak harus jamak, bentuk mufrad pun ketika misalnya sejak awal mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu itu sudah dianggap sebagai isim ghairu munsharif pun juga demikian, ternyata yang diakhiri oleh hamzah yang itu adalah alifnya itu dianggap sebagai alif mamdudah, ternyata tidak harus muannats. Dan itu kita buktikan di dalam kamus bahwa kata-kata ulama'u itu tidak ditanwin, kata-kata syurafa'u tidak ditanwin, kata-kata syu'ara'u tidak ditanwin, kata-kata hukama'u tidak ditanwin, kata-kata ambiya'u tidak ditanwin. Jadi penting untuk ini. Saya bertanyanya agak lama ini. Bertanyanya agak lama. Iya, iya. Iki apa disebut sebagai alifut ta'nits al-mamdudah ini? Mengingat apa? Syu'ara itu asalnya syairun.
Ulama itu artinya alimun. Hukama itu adalah hakimun. Ya. Itu penting. Kesimpulannya adalah seperti itu. Ternyata tidak harus muannas. Jamak taksir yang diakhiri oleh alif mamdudah itu memungkinkan untuk dianggap sebagai isim ghairu munsharif ketika dia adalah zaidah. Tapi kalau seandainya kemudian dia itu adalah berupa alif yang munqalibah, perubahan dari wawu atau ya, atau merupakan alif yang asliyah, memang sejak awal dia merupakan lamul fi'li, nabaun menjadi ambaun, ibun menjadi a'baun, maka dia tidak menjadikan jamak itu sebagai isim ghairu munsharif. Ini kesimpulan penting menurut saya. Ini kesimpulan penting. Oleh sebab itu sampean harus pegangan itu. Ya, coba dicek nanti di dalam kamus. Ulama'u tidak ditanwin, rufaqa'u tidak ditanwin, hukama'u tidak ditanwin. Ini data-datanya saya tulis nabiyun ambiya'u. Itu tidak ditanwin. Padahal nabiyun nggak ada yang perempuan. Kan begitu kan? Pertanyaannya kan begitu. Apakah harus taknis apa? Pokoknya mamdudah. Itu ya. Jadi penting kesimpulan ini menjadi pegangan. Jadi pemetaannya adalah alif yang ada pada jamak taksir itu hamzah yang ada pada jamak taksir yang berdampak pada alif mamdudah itu ada 3. Alif itu disebut sebagai alif mamdudah kalau yang jatuh sesudahnya itu adalah hamzah. Alif itu menjadi mamdudah kalau seandainya yang jatuh itu adalah hamzah setelah itu. Itu semacam itu. Ya, kesimpulan. Ini sampai lakukan penelitian induktif, dilihat di kamus, bagaimana hukama itu dibaca, bagaimana syu'ara itu dibaca, bagaimana dan seterusnya itu dibaca, sehingga kita pasti punya pegangan, kenapa di kamus kok tidak ditanwin? Ternyata rahasianya, kalau seandainya hamzahnya itu adalah hamzah zaidah, berdampak pada keghairu munsharifan, kalau seandainya tidak zaidah, itu adalah munqalibah, merupakan perubahan dari wawu atau iya atau asliyah yang memang awalnya dia itu adalah lamul fi'li, maka itu disebut sebagai yang munsharif biasa. Sehingga a'baun, ambaun, kecuali itu ada perdebatan. Sampai lihat misalnya asya itu sejak awal sudah perdebatan. Kenapa? Dimuat di dalam Al-Quran. La tas'alu an asya'a, jelas munsharif nih. Padahal di situ syai'un, ya, itu mustathnayat. Sudah. Sejak awal asya itu kita anggap sebagai isim ghairu munsharif, ya. Perdebatannya panjang lah itu. Ya, itu semacam itu. Oke. Kesimpulan tentang ulama yang merupakan isim ghairu munsharif, ternyata rahasianya pada hamzah yang ada pada ulama, hamzah yang ada pada hukama, hamzah yang ada pada anbiya, apakah termasuk dalam kategori hamzah zaidah atau munqalibah atau asliyah? Kalau seandainya dia adalah munqalibah, perubahan dari wawu atau ya, ra'yun menjadi araun, aduun menjadi a'daun, udwun menjadi a'daun. Itu berarti munqalibah. Rek munqalibah tidak menjadikan sebuah kalimat isim sebagai isim ghairu munsharif. Kalau asliyah tidak menjadikan sebuah kalimat isim menjadi isim ghairu munsharif. Sampai rek aktivis nahwu, ini penting. Ya. Jadi aktivis nahwu, ya peduli nih pada nahwu. Kata-kata ini penting, menjadi penting untuk dianu. Ya, coba itu misalnya ditulis pertanyaan mendasarnya misalnya ditulis oleh teman-teman buat skripsi misalnya, tapi ya mbuh diisi opo kayak skripsi itu. Tapi menjadi penting, ada kategori hamzah menjadi zaidah, menjadi munqalibah, menjadi apa namanya? Asliyah, itu menjadi sangat penting. Yang ini berdampak pada keputusan kita apakah menjadikan jamak taksir yang diakhiri ada alif hamzah yang kemudian disebut sebagai alif mamdudah itu termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif atau isim yang munsharif. Catatan yang pertama tentang ulama'u itu. Catatan yang kedua adalah tentang ana. Memang ada lafaz-lafaz tertentu yang di situ itu memang pada umumnya ini kadang-kadang dimajhulkan, kadang-kadang dimaklumkan. Tapi ketika saya cek di kamus ada yang dimaklumkan.
Mengingat apa? Saya cek juga di dalam kitab-kitab itu, ba'dul ulama memungkinkan untuk kemudian dihukumi mufrad. Ba'dul ulama itu memungkinkan, ba'dun, kata-kata ba'dun yang dimudhafkan kepada jamak itu memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai mufrad, sehingga ana, huwa kembali kepada ba'dun itu memungkinkan. Itu sudah saya cek. Cara penelitiannya seperti itu sampean. Itu lagi-lagi saya menganjurkan panjenengan untuk kemudian melakukan penelitian induktif, sehingga ini cocok apa enggak. Kalau dibaca fa'uniyah jelas naibul fa'ilnya adalah bitahqiqi. Itu semacam itu. Enggak masalah juga. Karena ini masalah selera saja, ya. Itu semacam itu. Oke. Saya masuk kepada ana yang ini bab iqlal. Yang pertama, ana yakni inayatan. Ana yakni inayatan. Idza taharrakatil waw wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmatayhima ubdilata alifan. Kalau seandainya kita menemukan waw atau iya berharokat, dan harokat sebelumnya berharokat fathah, maka waw atau iya itu harus diganti dengan menggunakan alif. Inilah alasan kenapa kok qawala menjadi qala, baya'a menjadi ba'a, anaya menjadi ana, romaya menjadi roma, da'awa menjadi da'a. Jadi syaratnya ada dua. Ini mengulangan. Iqlal itu penting. Semuanya penting lah ya. Begitu. Ini persyaratannya ada dua. Litaharrukiha, dia berharokat, wamfitahi ma qablaha, dan huruf yang sebelumnya itu adalah berharokat fathah. Kalau seandainya dua syarat ini salah satunya tidak terpenuhi, maka ya tetap menjadi ya, waw tetap menjadi waw. Itu begitu. Tidak ada perubahan menjadi alif. Inilah alasan kenapa kalau seandainya diikutkan pada fi'il madhinya qawala menjadi qala, kalau seandainya bentuk masdarnya akan qaulun, wawu tetap wawu. Kenapa? Karena di situ tidak memenuhi persyaratan litaharrukiha, meskipun yang pertamanya itu adalah infitah, huruf sebelumnya itu adalah infitah, terfathah, tapi tetap qaulun. Karena tidak memenuhi persyaratan. Ya. Oleh karena demikian, ketika ana ini kemudian dimajhulkan menjadi duma awal huwa kusira ma qablal akhir, maka menjadi uniya. Kenapa? Karena nun yang awalnya fathah pada waktu maklum itu ketika dimajhulkan menjadi kasroh, sehingga tidak bisa memenuhi persyaratan litaharrukiha wan fitahi ma qablaha. Ana menjadi uniya. Ini penting untuk kemudian diperhatikan oleh jenengan. Yang selanjutnya tentang ana, saya ingatkan, ini sudah pernah saya ingatkan, untuk fiil-fiil tertentu jangan lupa itu pakai huruf jar tertentu, dan itu tidak boleh keliru. Saya tadi punya azam sebenarnya untuk membawa kamus Mu'jamul af'al al-muta'addiyah biharfin. Saya punya di rumah saya. Mu'jamul af'al al-muta'addiyah biharfin. Kamus fi'il-fi'il yang muta'addinya dengan menggunakan huruf. Sebenarnya saya kepingin tampakkan tadi, tapi lupa. Ya, begitu. Jadi, fi'il tertentu tidak boleh kemudian kita beri huruf jar sembarangan. Penentuan huruf jar itu adalah pasrah bongkoan pada klarifikasi kita kepada kamus. Ketika misalnya ana, ternyata di kamus kok bi, pakai bi. Ketika dalla di kamus pakai ala, ya harus pakai ala. Ini teman-teman PBA dan BSA. Ketika ihtaja di dalam kamus kok pakai ila, itu pakai ila juga. Ittafaqa kok pakai ala, ya pakai ala. Ikhtalafa pakai fi, ya pakai fi. Begitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris apa namanya? Idiom ya. Idiom namanya itu. Jadi apa namanya itu? Huruf jar. Kalau dalam bahasa Inggris saya nggak begitu paham. Gitu ya. Itu huruf jarnya itu tertentu. Ikhtalafa nggak boleh pakai ala karena ikhtalafa fi.
ajma'a harus pakai ala. Itu namanya mu'jamul af'al al-muta'addiyah biharfin. Harus punya sebenarnya aktivis untuk mengoleksi itu. Mu'jamul af'al, kamus fi'il al-muta'addiyah yang muta'addinya biharfin dengan menggunakan huruf jar. Mu'jamul af'al al-muta'addiyah biharfin. Ya, saya mendapatkan kamus itu hadiah dari cucunya Kiai Ali Maksum Krapya gitu ya. Mu'jamul af'al al-muta'addiyah biharfin. Kamus mu'jamul af'al, kamus fi'il yang muta'addinya dengan menggunakan huruf jar. Itu begitu. Ya. Jadi penting untuk kemudian diketahui itu. Kesimpulannya apa? Yang namanya penggunaan huruf jar itu sudah sejak awal ada ketentuannya. Kita tidak boleh misalnya ketika menggunakan fiil itu huruf jarnya lain dengan yang diputuskan oleh kamus. Ketika dalla pakai ala kita harus pakai ala juga. Ketika ikhtalafa pakai fi ya harus pakai fi. Ketika ihtaja pakai ila ya harus pakai ila. Ketika istamala itu pakai ala ya pakai ala dan seterusnya. Pun juga demikian kaitannya dengan ana ini ternyata di dalam kamus ketika kita cek itu ternyata pakai bi, karena demikian ketika misalnya kita mau menulis, ini memang kaitannya dengan menulis, itu harus pakai bi juga. Ini penting untuk kemudian diperhatikan. Ya, analisis tentang bacaan ini yang terakhir itu adalah tentang iqamatun. Coba itu diperhatikan. Ya. Kata-kata iqamah, mari kita fokus di situ. Kalau seandainya kemudian kita kita tanya, kira-kira iqamah itu bentuk masdar dari apa? Dari aqama. Aqama itu kalau seandainya diasalkan, asalnya itu apa? Aqwama. Seperti yang pernah saya katakan, ketika terjadi perbedaan antara wazan dan mauzun, apakah perbedaannya itu dari sisi jumlah huruf atau jenis harokat, maka di situ sudah terjadi proses iklal. Itu menjadi kata kunci. Oh, ini ada iklalnya ini. Kenapa? Karena ada perbedaan antara wazan dan mauzun. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah jenis harokatnya atau perbedaannya dari jumlah hurufnya. Sehingga kita pastikan bahwa qala itu adalah bermasalah, yang itu harus mendapatkan penjelasan. Kenapa? Karena qala yang mengikuti wazan fa'ala tidak sama dari sisi jenis hurufnya, jenis harokatnya dengan fa'ala. Fa'ala semuanya di fathah, qala untuk alifnya tidak di fathah. Oleh sebab itu pasti pada akhirnya akan ada penjelasan iklalnya. Kenapa kok kemudian antara wazan dan mauzun kok tidak sama antara jenis harokat atau jumlah hurufnya. Itu begitu. Aqama itu asalnya aqwama. Terjadi keanehan ketika kita melihat aqwama. Kenapa kok aneh? Karena qaf yang merupakan huruf soheh itu justru sukun. Waw yang merupakan huruf illat itu justru berharokat. Yang pantas bagaimana? Waw yang merupakan huruf illat, huruf penyakit itu harus disukun. Kan begitu? Qaf yang merupakan huruf soheh itu justru harus berharokat. Ini tidak. Aqwama itu qaf yang merupakan huruf soheh itu sukun, waw yang merupakan huruf illat itu berharokat. Oleh sebab itu nggak pantas ini. Karena nggak pantas maka harus digeser perpindahannya. Aqawma, begitu akhirnya. Asalnya aqwama menjadi aqawma. Setelah menjadi aqawma, dengan dipindahkan, ditukarkan harokatnya waw kepada qaf kepada waw, sehingga menjadi aqawma, ada ketidakcocokan lagi. Kenapa? Karena qaf yang merupakan yang di fathah, di harokati fathah itu harusnya bergandengan dengan alif, bukan dengan waw. Akhirnya dari aqwama menjadi aqawma, menjadi aqawma. Nanti yukwimu menjadi yukiwmu, menjadi yukimu. Nah ini iqwaman menjadi iqamatan, akhirnya begitu. Ya. Jadi asalnya iqamatan itu adalah iqwaman. Iqwaman.
Lagi-lagi, nggak sama lagi. Ya kan? Kenapa? Qaf yang merupakan huruf sahih itu disukun, waw yang merupakan huruf ilat berharokat, dipindah sekarang. Akhirnya menjadi iqaman. Ya kan? Iqwaman setelah waw sudah awal ada alif. Ya, sehingga waw sudah tidak butuh yang namanya dirubah menjadi alif, karena setelah waw itu ada alif. Iqwaman. Iqwaman menjadi iqauman ono alif ya besan. Karena demikian waw tidak perlu dirubah menjadi alif karena sejak awal sudah ada alif. Waw cukup dibuang. Ya. Waw cukup dibuang. Jadi coba ilustrasi kita. Pembuangan waw itu harus dibuktikan dengan sesuatu. Apa itu? Digantilah ini dengan menggunakan tak. Inilah yang kemudian terkenal dengan tak di sini adalah iwadun, merupakan pengganti dari wawu yang dibuang. Iqwaman menjadi iqauman, menjadi iqamatan, wawunya dibuang, wawu dibuang diganti dengan tak. Itulah yang kemudian disebut sebagai wawu yang iwadun anil fa'i anil aini al-mahdhufati. Begitu. Ya. Merupakan pengganti dari ain fi'il yang dibuang, wawunya itu dibuang. Ono istilah begitu. Iwad dari ain fi'il yang dibuang, iwad dari fa fi'il yang dibuang. Wasofa yasifu sifatan. Wasofa yasifu sifatan. Wawunya dibuang, muncul dalam masdarnya itu sifatan. Ya. Wasola yasilu silatan. Taknya itu adalah iwad dari fa fi'il yang dibuang. Kalau iqamatan itu adalah taknya itu adalah merupakan pengganti dari ain fi'il yang dibuang. Itu semacam itu ya. Itu untuk iqamatan ya. Itu sekadar pancingan agar panjenengan, pemirsa semuanya di rumah dan seterusnya itu mau mencari lebih jauh di dalam kitab-kitab ihlal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.